Marcelino Ferdinand menjadi viral usai terlihat terus komat-kamit sebelum mengeksekusi penalti yang berujung gol perdana Timnas Indonesia U23 atas Yordania. Penalti yang didapat Timnas Indonesia U23 itu berawal dari satu skema serangan Garuda Muda. Rafael Struijk yang meringsek masuk ke kotak penalti dijatuhkan pemain Yordania. Wasit Amar Askanani langsung menunjuk titik putih dan berikan hadiah penalti kepada Timnas Indonesia U23. Sejumlah pemain Yordania kemudian sempat terlihat mencoba mengganggu konsentrasi Marcelino Ferdinand. Sambil komat-kamit, mata Marcelino terlihat fokus menatap bola. Besar kemungkinan ia memanjatkan doa. Dengan tenang, ia langsung melesakkan bola penalti dengan terarah. Sebelum Garuda Muda membantai Yordania dengan skor 4-1, Presiden Joko Widodo yang baru saja bermain bola bersama anak-anak di lapangan bola Kompi Kota Gorontalo itu mendoakan agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik dalam laga tersebut. Presiden Jokowi bahkan sempat berharap Timnas Indonesia U23 dapat menguasai lapangan dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan terbukti Garuda Muda mampu menunjukkan kualitas permainannya di laga tersebut. Brace Marcelino serta satu gol Witan Sulaiman dan Komang Teguh berhasil membuktikan bahwa skuad asuhan Sintayong memiliki ketajaman di depan gawang. Presiden Jokowi sendiri lantas mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U23 yang telah mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Pasukan muda Indonesia tampil sangat impresif saat jumpa Yordania dengan melibas sang lawan dengan kedudukan 4-1. Rupanya hal menarik bukan cuma soal hasil akhir. Pasalnya ada sebuah momen lucu ketika bek Yordania Rafael Al-Haj tiba-tiba menyeruduk Hafner sewaktu menunggu tendangan bebas. Tak ada motivasi atau alasan jelas atas tindakan tersebut. Sang palang pintu Timnas Indonesia pun hanya bisa terheran-heran melihat kelakuan aneh pemain musuh. Bukan cuma Hafner yang bingung dengan sikap Rafael Al-Haj, tetapi juga netizen. Sementara itu berkat kemenangan atas Yordania ini, Indonesia memastikan langkah ke perempat final. Panjang umur langkah Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand jadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Yordania dengan 2 gol yang ia cetak. Marcelino menunjukkan kematangan yang luar biasa sebagai penyelesai serangan. Kedewasaan diantaranya ditunjukkan pemain muda KMS Kadenze itu dengan sukses mengemban tanggung jawab besar sebagai eksekutor penalti, di mana gol yang ia buat punya peran besar mengangkat mental pemain Timnas Indonesia U23. Kemudian ia sebagai pemain muda kembali menunjukkan tajinya dalam sebuah skema serangan. Marcelino coba menerobos kotak penalti Yordania. Kejelian melihat posisi Witan membuat sang pemain melancarkan umpan 1-2. Kerja sama apik pun ditunjukkan di depan gawang Yordania. Kiper Al-Juwaidi pun coba maju untuk menutup ruang tembak. Namun pemain yang membela KMS Kadenze ini dengan cerdik mencungkil bola dan terjadilah gol ketiga Indonesia. Ketajaman dan pergerakannya dalam keberhasilan menumbangkan Yordania membuat ex-pemain Persebaya Surabaya itu didapuk sebagai man of the match. Pemain belakang Timnas Indonesia U23 Komang Teguh saat ini berstatus sebagai bek paling tajam di Piala Asia U23 2024. Pasalnya ia berhasil 2 kali mencatatkan namanya di papan skor di 2 laga penting Timnas Indonesia U23. Di pertandingan lawan Yordania, Komang ikut naik membantu serangan saat Garuda Muda mendapatkan lemparan ke dalam. Ia kemudian sukses menyundul bola hasil lemparan Pratama Arhan. Sebelumnya Komang Teguh lebih dulu menggetarkan gawang Australia, di mana sundulan kepala Komang Teguh mengantarkan Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Australia. Berkat aksinya ini pun warganet langsung membandingkan bek Borneo FC itu dengan legenda Persija Bambang Pamungkas. Pasalnya selama berkarir sebagai pemain, Bambang Pamungkas memang memiliki kelebihan dalam hal lompatan dan sundulan. Kemenangan atas Yordania membuat Timnas Indonesia U23 menempati posisi runner-up grup A Piala Asia U23 2024 setelah mengumpulkan 6 poin. Dalam kemenangan besar yang diraih Garuda Muda di Stadion Abdullah bin Khalifa, Erick Thohir mengakui permainan dan mental pemain Garuda Muda terus meningkat setelah menelan kekalahan perdana di laga Piala Asia U23. Selain itu, ia memuji strategi Sintayong yang mampu membuat Timnas Indonesia U23 bisa tampil bagus.
Kini, dua syarat yang ditetapkan sebagai syarat perpanjangan kontrak STY sudah berhasil dipenuhi oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Jadi giliran PSSI memenuhi janji untuk memperpanjang kontrak sang pelatih. STY sendiri mengaku sudah memikirkannya dengan matang. Namun, ia mengatakan hal tersebut harus kembali dipertimbangkan secara matang bersama dirinya dan PSSI. Timnas Indonesia sepertinya punya koneksi khusus dengan salah satu stadion besar di Qatar, Abdullah bin Khalifa Stadium. Tim Garuda berhasil meraih hasil-hasil apik ketika bermain di sana. Terkini, kemenangan atas Yordania ini menambah panjang catatan manis Timnas Indonesia ketika berlaga di Abdullah bin Khalifa Stadium. Sementara beberapa bulan lalu di Piala Asia 2023 level senior, Timnas Indonesia pun tampil sangat baik untuk mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di fase grup di stadion yang sama. Kini di Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda merangkai dua kemenangan beruntun, mengalahkan Australia U23 dengan skor 1-0 di matchday kedua, dan membekuk Yordania U23 dengan skor meyakinkan 4-1 di matchday ketiga. Tuah ini tentu diharapkan berlanjut ke fase gugur nanti, mengingat Garuda Muda berhasil lolos ke fase gugur. Keberhasilan Timnas Indonesia menggulung Yordania di Piala Asia U23 berhasil menyedot perhatian publik internasional, tak terkecuali Malaysia. Lewat medianya Makan Bola, mereka tampak takjub juga dengan permainan Timnas Indonesia U23, yang mana terlihat apik di sepanjang laga tersebut. Dalam ulasannya, mereka menuliskan secara detail bagaimana Timnas Indonesia merengkuh 3 poin di laga pamungkas Grup A melawan Yordania. Untuk diketahui, Timnas Malaysia sendiri sudah rontok di fase grup setelah terakhir kali ditumbangkan oleh Timnas Vietnam U23. Sementara itu di babak perempat final, Timnas Indonesia U23 masih menanti lawannya. Pasukan Sintayong akan melawan juara Grup B di antara Korea Selatan atau Jepang. Elkan Bagot kembali mendapatkan pujian pasca bermain bersama Bristol Rovers di League One. Elkan sebelumnya harus menepi pada bulan Maret lalu karena mengalami cedera. Setelah cederanya pulih, dia langsung mendapatkan tempat utama di Bristol, termasuk saat pertandingan melawan Petersburg United yang berakhir dengan kekalahan 0-2 pada akhir pekan lalu. Kendati demikian, media asal Inggris Bristol Post memberikan nilai 8 untuk penampilan Elkan Bagot di laga tersebut. Bahkan angka itu jadi yang tertinggi untuk pemain Bristol. Elkan dianggap sukses menahan gempuran lini depan Petersburg meski akhirnya harus kebobolan 2 gol di laga itu. Masih dalam sumber yang sama, nilai 8 untuk pertandingan Elkan dirasa cukup layak. Pasalnya bek Timnas Indonesia ini bisa terus menjaga performanya pasca dipinjamkan dari Ipswich Town. Tentunya hal tersebut tidak diraih dengan mudah karena dia harus beradaptasi dengan tim baru. Ex-Timnas Indonesia Nur Hidayat Haji Haris kembali tampil impresif dalam pertandingan terbarunya bersama United City di Liga Filipina. Dalam laga yang berlangsung di Rizal Memorial Stadium tersebut, tim tamu United City tanpa kesulitan menang telak 1-4 atas Philippine Air Force FC. Nur Hidayat sendiri yang turun sebagai starter di posisi bek kiri tampil impresif dalam mengawal pertahanan United City sejak awal laga. Ex-Bayangkara FC tersebut bahkan berhasil mencetak 1 assist pada laga tersebut. Nur Hidayat sendiri mengaku memilih berkarir di Filipina lantaran ingin mengembangkan kualitasnya dan berharap kembali mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.